Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Mengapa menuruti perintah Tuhan Yesus? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah firman yang sangat relevan untuk hidup kita sehari-hari, yaitu pada Injil hari ini. Tuhan Yesus berfirman, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku." Lalu pada ayat 10, Tuhan Yesus memberikan janji, "Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku pun menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Ini bukan sekedar kata-kata rohani yang kita dengar, lalu kita simpan saja. Ini adalah panggilan hidup yang sangat nyata. Menuruti perintah Yesus berarti kita mengizinkan diri kita untuk diubah, diarahkan, dan diperbaiki setiap hari. Menuruti perintahnya adalah bukan soal kewajiban berat yang membuat kita tertekan, melainkan sebuah panggilan dari hati yang telah mengenal kasih-Nya secara pribadi. Coba kita bayangkan, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh paling sempurna. Dia taat kepada Bapa sampai harus mengalami penderitaan, penolakan, bahkan kematian di kayu salib. Dan karena ketaatannya itu, Dia tetap tinggal di dalam kasih Bapa. Begitu juga kita. Kalau kita mau tinggal di dalam kasih Yesus, kita harus hidup dalam ketaatan yang sama. Ketaatan yang mungkin tidak mudah, tapi membawa damai dan sukacita sejati. Di dalam kehidupan sehari-hari, tantangannya sangat nyata. Misalnya saat kita dihadapkan pada situasi sulit di kantor, atau di sekolah, atau di pekerjaan, atau di tempat usaha, saat kita merasa kesal dengan teman atau keluarga, atau ketika kita tergoda untuk mengambil jalan pintas yang tidak jujur. Di momen-momen itulah Tuhan Yesus mengajak kita untuk menoleh kembali ke firman-Nya dan bertanya, apakah ini perintah Tuhan? Apakah ini hidup dalam kasih Yesus? Menuruti perintah Tuhan juga berarti berani berkata tidak pada hal-hal yang dunia yang dianggap biasa atau wajar, tetapi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Misalnya menolak ikut dalam bergosip, menahan diri dari perilaku yang merugikan sesama, atau memilih mengampuni meski itu sulit. Semua itu adalah wujud nyata tinggal di dalam kasih Yesus. Dan hebatnya, Yesus tidak hanya memberikan perintah, tapi juga janji bahwa ketaatan kita padanya akan membuahkan sukacita yang penuh.
Firman-Nya, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Artinya sukacita yang Yesus tawarkan bukan sukacita yang dangkal atau bersifat sementara, tapi sukacita yang berasal dari relasi yang intim dengan Dia, yang tinggal di dalam hati kita lewat ketaatan. Jadi Bapak Ibu, apakah kita sudah benar-benar tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus? Ataukah ketaatan kita bukan sekedar formalitas, tapi berasal dari hati yang sudah mengalami dan merasakan kasih Yesus yang mengalir dalam hidup kita? Atau apakah dalam setiap keputusan kecil dan besar, kita sudah memilih jalan kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan? Mari kita berkomitmen untuk setiap hari hidup setia menuruti firman Tuhan, bukan karena beban, tapi karena kita tahu itu adalah jalan menuju sukacita sejati dan damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dengan begitu, kita bukan hanya menjadi pengikut Tuhan Yesus yang taat, tetapi juga saksi hidup dari kasih yang mengubah dunia. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolong kuatkan kami saat menghadapi godaan dan tantangan, agar kami tidak tergoda untuk meninggalkan jalan-Mu. Biarlah sukacita-Mu memenuhi hidup kami, sehingga kami bisa menjadi saksi kasih-Mu bagi dunia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.